Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thanks to Allah for everything, for blessing to us, because until now we can do our activities from morning until now. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hopefully, on day of Kiamat, he will give his syafaat to all as umat. My beloved friends, today we have an agenda this podcast with the speaker Ustaz Muhammad Fahri Al-Farizi LC. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Ada gimana kabar sih? Baik, alhamdulillah. This podcast we will talking about Lailatul Qadar. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama ya, ini sebenarnya biar mempersingkat waktu juga. Apa arti harfiah dari Lailatul Qadar dalam bahasa Arab? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti acara yang luar biasa mulia ini. Salawat dan salam juga kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW selaku suri tauladan kita yang wajib kita ikuti sejauh dan kemampuan kita. Pertanyaan tadi dari Adinda Anjani mengenai arti harfiah dari Lailatul Qadar itu sendiri ya. Kalau arti harfiah dari Lailatul Qadar itu di dalam bahasa Arab, Lail itu artinya malam, sedangkan Qadar itu artinya ketetapan atau takdir Allah. Ya. Akan tetapi kalau kita membahas arti yang lebih luas, lebih dalam mengenai Lailatul Qadar, ya. Lailah itu sendiri memiliki arti yang luar biasa, memiliki makna yang luar biasa di dalam tatanan bahasa. Tidak semua konteks dalam bahasa Arab itu menggunakan lailah atau lailatun. Tidak semua. Adanya kata lailatun atau lailah yang menggunakan tak marbutah di akhirnya, itu menandakan dia ya bahwa hal itu atau malam itu malam yang sangat spesial, malam ya yang dimana terdapat peristiwa yang luar biasa, yang sangat agung, dan malam itu tidak hanya waktu, akan tetapi dibarengi dengan peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa agung ya. Itu yang pertama. Sehingga yang kedua mengenai qadar. Qadar itu sendiri ya, untuk Adinda dan para jemaah, itu adalah ketetapan Allah. Sehingga Lailatul Qadar itu disimpulkan oleh para ulama ya, dikatakan hanya Allah yang mengetahui mengenai Lailatul Qadar itu. Begitu. Itu arti dari Lailatul Qadar. Terus kemudian kalau kita membahas tentang arti dari Lailatul Qadar ini ya, itu adalah peristiwa waktu yang dibarengi dengan peristiwa yang luar biasa istimewa ya. Karena di beberapa ayat ya, kalau pada waktu itu dia tidak merupakan keistimewaan atau tidak ada peristiwa yang luar biasa agung yang mulia, Allah tidak menggunakan kalimat lailah atau lailatun, tapi Allah menggunakan kata lailun tanpa tak marbutah. Contohnya ada di dalam surah Al-Isra. Allah mengatakan
fatahajjad bihi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Allah menggunakan di sana itu kata-kata lail, tidak menggunakan lailah. Ya, para jamaah semua dimanapun berada pendengar, Allah menggunakan di ayat ini yaitu wa minal laili fatahajjad bihi, menggunakan lail bukan lailah. Kenapa Allah tidak menggunakan kata-kata wa minal lailatin atau wa minal lailah? Kenapa? Karena waktu itu ya dibarengi dengan peristiwa itu bisa dilakukan berulang-ulang kali. Ya, contoh kita bertahajud pada ayat ini, Adinda Anjani, diperintahkan oleh Allah untuk kita bertahajud, sholat tahajud, sholat sunnah tahajud pada malam hari. Nah, artinya sholat sunnah tahajud itu bisa kita lakukan setiap hari, setiap malam. Ya, benar? Bisa kita lakukan setiap malam. Itu kenapa Allah menggunakan kata-kata lail, bukan lailah. Akan tetapi Allah menggunakan di dalam surah Al-Qadar, Allah menggunakan atau Allah menggunakan di surah Al-Qadar tadi menggunakan kata lailatun. Ya, lailatun itu karena ada peristiwa agung yang tidak mungkin bisa terulang setiap hari, hanya sekali dalam satu tahun itu. Di antara 365 hari, hanya satu malam itu akan terjadi, sehingga Allah menggunakan lailatul, sehingga itu sangat agung karena dibarengi dengan peristiwa yang luar biasa agung. Begitu mungkin jawaban dari saya ya untuk pertanyaan yang pertama. Ya, Masya Allah. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua aja ya. Baik, silakan. Mengapa malam Lailatul Qadar dianggap begitu istimewa dalam Islam? Baik, mengenai pertanyaan yang kedua, mengapa malam Lailatul Qadar itu dianggap istimewa di dalam Islam? Kalau kita bahas secara terperinci dan mendalam, ini satu tema ini saja mungkin bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Karena banyak sekali keistimewaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar. Akan tetapi di sini satu saja yang ingin saya sampaikan ya kepada Adinda dan para jamaah yang mendengarkan. Malam Lailatul Qadar itu disebutkan di dalam surat Al-Qadar, khairun min alfi syahr. Itulah istimewanya malam Lailatul Qadar tersebut, lebih baik ya daripada 1000 bulan. Adinda pintar matematika? Belajar matematika? Coba kalau 1000 bulan itu dibagi 12, berapa tahun jadinya? Nggak tahu. Perkiraan kalau 1000 bulan itu kita ubah menjadi tahun, kira-kira akan menjadi 83 tahun. Jadi keistimewaan Lailatul Qadar itu, jamaah semua, satu malam Lailatul Qadar itu setara kebaikannya ya, atau lebih baik malah daripada 1000 bulan, 83 tahun ya, 83 tahun. Satu malam kita beribadah pada malam Lailatul Qadar tersebut ya, itu lebih baik ya dengan ya kalau kita bandingkan dengan 1000 bulan. Itu salah satu keistimewaan. Kemudian keistimewaan kedua adalah di malam Lailatul Qadar itu Rasulullah SAW bersabda, man qama Lailatul Qadri, ya, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, atau barang siapa yang beribadah ya di malam Lailatul Qadar, itu dikatakan oleh Rasulullah, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Itulah keistimewaan Lailatul Qadar, dan banyak sekali keistimewaan yang lain
kalau kita bahas di sini. Itu panjang sekali, itu bisa menjadi satu tema yang luar biasa yang kita bisa bahas di lain waktu. Itu tapi sedikit ya cuplikan keistimewaan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Itu mungkin ya. Baik, jadi seluruh kalian yang di rumah juga bisa paham dengan penjelasan dari Ustaz Muhammad Fahri Al-Farisi ya, tentang mengapa malam Lailatul Qadar dianggap sangat istimewa dalam Islam. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pentingnya mencari Lailatul Qadar? Masya Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau kita bertanya mengenai bagaimana Rasulullah SAW ketika menyambut atau mencari, atau bisa kita katakan adalah memburu Lailatul Qadar tersebut, itu sangat luar biasa. Di berbagai macam hadis banyak sekali. Di salah satunya itu Rasulullah SAW mengatakan, taharrau Lailatul Qadri, berburulah kalian, hendaklah kalian berburu malam Lailatul Qadar tersebut. Kita diperintahkan untuk berburu, mencari, berusaha, berlomba-lomba untuk mencari Lailatul Qadar tersebut. Ya. Terus kemudian di hadis yang lain dikatakan Rasulullah SAW itu ketika sudah mau masuk 10 hari terakhir, Rasulullah lebih mengencangkan lagi ikat pinggangnya, lebih maksimal lagi dalam beribadah, lebih mengabaikan lagi rasa capek dan letihnya. Demi apa? Demi mengejar atau berburu Lailatul Qadar tersebut. Itulah gambaran bagaimana Rasulullah SAW memandang Lailatul Qadar itu sangat istimewa dan mulia, sehingga berusaha yang semaksimal mungkin untuk bisa menggapainya. Begitu. Ya, Ustaz. Oke. Sekarang kita lanjut aja langsung ke pertanyaan keempat ya. Apa yang membuat Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan lainnya? Baik, kalau pertanyaan nilai apa sih yang bisa menyebabkan Lailatul Qadar itu dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan? Di dalam salah satu hadis riwayat yang sangat sedikit panjang, lumayan panjang, Lailatul Qadar itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah di dalam hadis tersebut. Lailatul Qadar itu adalah merupakan hadiah atau apresiasi terhadap umat akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah memberikan hadiah semulia itu? Ya, karena rata-rata umur dari umat Nabi Muhammad ini ya antara 60 dan 70 tahun. Seperti umur Rasulullah SAW, cukup beliau itu umurnya ketika wafat itu 63 tahun. Jadi tidak banyak waktu untuk melakukan ibadah. Sedangkan umur dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu sangat panjang-panjang. Nabi Adam alaihissalam itu ratusan tahun. Nabi Nuh alaihissalam itu juga ratusan tahun lamanya. Jadi bisa kita katakan bahwa ratusan umur yang diberikan Allah itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk beribadah. Begitu. Ya. Terus kemudian Lailatul Qadar ini kenapa dia dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan? Ya, agar dapat menyetarai, agar dapat menyeimbangi ya, dengan ibadah umat sebelumnya. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, biar setara ibadah kita dengan mereka. Begitu mungkin. Sehingga dikatakan 1000 tahun itu adalah bonus atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu. Ya, Masya Allah. Kita langsung ke pertanyaan kelima. Bagaimana cara menentukan malam Lailatul Qadar yang tepat? Bagaimana? Bagaimana cara menentukan malam Lailatul Qadar yang tepat? Kalau mengenai menentukan malam Lailatul Qadar itu kapan turunnya, kapan terjadinya, atau bahkan
kapan Lailatul Qadar itu sendiri. Itu tidak ada bimbingan atau tidak ada hadis yang jelas atau yang sahih menentukan itu, ya. Cuma di salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, berburulah kalian Lailatul Qadar itu, taharraw Lailatul Qadri min ashrin awakhir min Ramadan. Berburulah kalian, ya, Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Jadi Lailatul Qadar itu terletak pada 10 hari terakhir. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sekarang ini kita di malam yang ke-18. Berarti 2 atau enggak 3 hari lagi itu sudah masuk 10 hari terakhir. Di sanalah kita berburu malam Lailatul Qadar tersebut. Akan tetapi, ya, kalau kita melihat ciri-ciri Lailatul Qadar itu secara spesifik, kapan adanya atau kapan turunnya atau kapan dia sudah turun, bisa kita lihat melalui tafsir dari surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Apa kata Allah di ayat selanjutnya? Tanazzalul malaikah waruh fiha. Jadi dari ayat ini, dari tafsir ayat ini, ya, ciri-ciri Lailatul Qadar itu, dia sudah turun atau belum, itu dunia akan tenang, bumi akan tenang, malam itu akan merasa sunyi, malam itu akan merasa tenang, malam itu merasa sangat adem, ya. Karena apa? Apa penyebab malam itu adem, sunyi, tenang dan sebagainya? Karena bumi ini sedang dipenuhi oleh malaikat. Itulah tafsir dalam ayat tanazzalul malaikah. Itu akan turun berbondong-bondong, ya, miliaran malaikat, jutaan malaikat, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran malaikat yang akan memenuhi bumi ketika malam itu, ketika malam Lailatul Qadar itu sudah tiba, sudah turun. Begitu. Itulah cara kita tahu atau menentukan malam Lailatul Qadar itu sudah turun atau belum. Mengenai waktunya, Rasulullah menyebutkan tadi di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Begitu aja. Baik, jadi begitu ya jawabannya dari nomor 5, jamaah yang ada di rumah. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ke-6. Apa saja amalan yang dianjurkan pada malam Lailatul Qadar? Sebenarnya kalau kita bertanya mengenai amalan apa saja yang perlu atau penting kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu, sebenarnya semua amal soleh itu harus kita lakukan. Semua amal soleh itu dianjurkan kita untuk lakukan, baik itu dari sholat, baik itu dari sedekah, baik itu dari taat kepada orang tua, patuh terhadap orang tua, itu birrul walidain, itu juga termasuk. Tapi ada ibadah yang spesifik dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, itu mengatakan man qama lailatul qadri, yang sudah saya bacakan tadi, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam, atau barang siapa yang melakukan sholat malam, ya, karena Allah Subhanahu wa taala dan berharap ampunan, maka ya akan diampuni semua dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi ibadah yang dianjurkan di malam Lailatul Qadar itu, 10 malam terakhir itu adalah menghidupkan malam dengan sholat. Terus kemudian di hadis yang lain, Rasulullah pernah mengajarkan Aisyah radhiyallahu anha selaku istri beliau. Kata Rasulullah SAW, banyaklah engkau membaca doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya, Engkau itu mencintai orang-orang yang memohon ampun kepada.
maka berilah ampun kepadaku. Rasulullah SAW menganjurkan perbanyak doa itu ketika malam-malam yang kemungkinan pada malam itu turun Lailatul Qadar. Begitu amalannya. Lanjut ya, sudah. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ke-7 ya. Apa hubungan antara Lailatul Qadar dan turunnya Al-Quran? Baik, kalau kita berbicara tentang korelasi atau hubungan antara Lailatul Qadar dengan turunnya Al-Quran, itu sudah jelas. Di surat Al-Qadar tadi disebutkan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan ya. Hu-nya itu ada kata inna anzalnahu. Dalam bahasa Arab hu-nya itu dikatakan balik kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun secara menyeluruh ke langit bumi, ya, ke langit bumi. Menurut beberapa ulama mengatakan ke langit bumi di malam Lailatul Qadar itu diturunkan. Setelah di langit bumi baru diturunkan berangsur-angsur, ya, munazzal secara berangsur-angsur. Begitu mungkin korelasi dan hubungannya, sehingga dikatakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Kenapa? Salah satu ulama mengatakan karena di malam itulah turunnya Al-Quran. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, segala sesuatu yang memiliki hubungan, ya, dengan Al-Quran, itu semuanya mulia. Pertama, Rasulullah SAW, Muhammad SAW, itu kepada beliau diturunkannya Al-Quran, beliau menjadi nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Terus yang kedua, Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah. Maka Mekah dan Madinah menjadi, ya, tempat yang paling mulia. Di mana Al-Quran diturunkan, ya, tempat itu akan menjadi tempat yang mulia. Begitu pula waktu diturunkannya Al-Quran ke langit bumi, yaitu di waktu malam Lailatul Qadar itu. Sehingga malam Lailatul Qadar itu bisa menjadi mulia karena pada waktu itulah, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya berupa Al-Quran ke langit bumi. Allahu a'lam bishawab. Gitu. Baik, jadi mungkin itu juga pertanyaan para jemaah di rumah yang sudah terjawab oleh Ustadz Muhammad. Sorry. Oke, pertanyaan yang ke-8, bagaimana Islam memandang keberkahan dan keistimewaan malam Lailatul Qadar? Bagaimana kita sudut pandang kita terhadap malam Lailatul Qadar itu sendiri? Kalau kita melihat sekarang di antara umat, di antara saudara-saudara kita sesama Muslim ini, untuk menghormati atau untuk memburu malam Lailatul Qadar tersebut, salah satu diadakannya acara-acara nuzulul Quran. Ya, diadakannya nuzulul Quran. Isi dari nuzulul Quran itu adalah namanya kajian, ada santunan. Itu semua amal-amal soleh yang dimana untuk mengagungkan malam Lailatul Qadar tersebut. Begitu. Itu sikap atau pandangan yang saudara-saudara kita saat ini sesama Muslim lakukan untuk menghormati malam Lailatul Qadar tersebut. Mengenai keberkahannya sendiri, tentunya setiap acara yang baik atau amal-amal yang baik, amal soleh yang dilakukan itu kita mencari keberkahan di dalamnya. Begitu. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan ke-9 sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-10. Mengapa disunahkan untuk melakukan ibadah ekstra pada malam Lailatul Qadar? Kenapa kita disunahkan melakukan ibadah ekstra? Ya seperti balik lagi seperti jawabannya Ustaz tadi, jawaban saya tadi, bahwa, ya, Lailatul Qadar ini hanya terjadi sekali dalam setahun.
Di antara 365 tahun itu, Lailatul Qadar itu terjadi hanya 1 malam. Itu yang pertama. Yang wajib kita kejar, malam itu wajib kita maksimalkan. Karena kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu turun atau datang kepada kita. Terus kemudian kenapa kita harus berlomba-lomba maksimal? Karena malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu tadi. Belum tentu umurnya kita, umur saya maupun umurnya D. Ajeng dan jamaah semua mungkin, ya, itu bisa sampai dengan 1000 tahun atau 1000 bulan. Belum tentu bisa, tidak ada yang bisa menjamin umur kita itu sampai dengan 1000 bulan atau 83 tahun, tidak ada. Paling mentok banyakkan umur manusia atau umat Nabi Muhammad ini umurnya 60-70 tahun sudah modal, sudah diambil Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, makanya kita berlomba-lomba memaksimalkan diri beribadah agar kita mendapatkan fadilah kebaikan 1000 bulan tersebut. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10. Apa yang bisa kita harapkan mendapatkannya jika beribadah dengan sungguh-sungguh pada malam Lailatul Qadar? Yang kita harapkan tentunya beribadah untuk malam Lailatul Qadar ini, yang kita harapkan tentunya tadi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis tadi Rasulullah mengatakan akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu jikalau kita pas pada malam Lailatul Qadar itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahnya tentu hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kemudian, ya, ibadah kita itu akan dilipat gandakan atau akan setara dengan kita beribadah 1000 bulan itu tadi. Jadi itu ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang kita harapkan. Karena umur kita ini tidak ada yang tahu. Siapa tahu Ramadan sekarang ini kita dapat mengikutinya, menikmatinya, kita dapat berpuasa. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih bisa menemui Ramadan itu. Sehingga kita para jamaah semua menasihati diri saya sendiri dan kita semua, mari kita maksimalkan Ramadan pada tahun ini yang Allah memberikan kesempatan kepada kita, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang luar biasa, nikmat yang luar biasa kita sampai di malam hari ini, di malam yang ke-18. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita untuk menyelesaikan Ramadan ini dan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, menjadi predikat hamba-hamba yang bertakwa. Untuk itu sisa waktu yang ada, ya, dan sisa hari yang tersisa di bulan Ramadan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin agar sekiranya melalui maksimal kita beribadah itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Tidak ada manusia yang luput dari dosa dan salah. Dan yang kedua, berharap sekiranya di sisa waktu yang Allah berikan ini sampai akhir nanti, amin, Allah melipat gandakan ibadah yang kita lakukan. Ibadah sholat qiyamul lail kita, ibadah sholat tarawih kita, ibadah sholat wajib kita, infak sedekah kita, dan ibadah yang lain, walaupun itu hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilawah kita diperbanyak, tilawah kita dimaksimalin, karena belum tentu umur kita sampai kepada Ramadan berikutnya. Allah taala alam bisawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Pertanyaan-pertanyaan tadi dari Adinda moderator luar biasa. Itu pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah yang bisa kita ambil hikmahnya semua. Dan para jamaah juga bisa mengambil pelajaran dari jawaban-jawaban tadi. Jikalau ada yang kurang, itu tentu murni kesalahan dan kekurangan saya pribadi selaku manusia. Sedangkan apa yang saya sampaikan tadi, jikalau dia benar, itu adalah nikmat karunia dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam bishawab. Alafu minkum
Ya, dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah tidak terasa podcastnya juga sudah selesai. Semoga para jamaah yang di rumah bisa mengerti seluruh penjelasan dari Ustaz Muhammad Fahri Al-Farizi. That's all for our podcast today. Thanks for your attention. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.